Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Managing the Nation with Tandri Abeng. Dan di segmen yang ketiga ini kami membahas tentang transformasi yang sudah dilakukan oleh Jam Sostek. Namun yang perlu dijawab oleh Pak Tandri, tadi pertanyaan saya Pak, apa yang menjadi tolak ukur atau quality control dan bagaimana kinerja dari Jam Sostek sendiri Anda menilainya? Ya, saya kira begini, kalau kinerjanya itu tidak optimal, tidak mungkin bisa meningkatkan terus baik layanan maupun benefit kepada para peserta. Ya, barangkali yang saya ingin tanyakan adalah pertama-tama kan duitnya atau dananya dari premi peserta. Betul. Kemudian kan ada dibayarkan keluar untuk jaminan bagi peserta. Betul. Ya, saya mau tanya, apakah setiap tahun antara premi dan apa yang dibayarkan keluar itu ada surplus? Dan kalau ada surplus, kemudian sudah sampai berapa akumulasinya? Dan bagaimana mengelolanya surplus ini? Kalau bicara mengenai pengelolaan yang dilakukan oleh Jam Sostek, ya, khususnya mengenai pengelolaan keuangannya, itu kan Jam Sostek itu terakhir tahun 2011 sebagai contoh, itu menerima iuran jumlahnya itu 16,8 triliun rupiah. Iuran ya. Dalam satu tahun. Ya. Itu iuran itu terdiri dari jaminan hari tua, milik peserta, kemudian yang non jaminan hari tua untuk kematian, kecelakaan kerja, dan kesehatan. Nah dari hasil iuran tadi, kemudian tentunya ada yang keluar, Ya, yaitu untuk pembayaran santunan, pencairan klaim jaminan hari tua, untuk bayar rumah sakit terkait dengan kesehatan, kematian, dan sebagainya. Ya. Nah itu rasio klaimnya, ya, itu tentunya bervariasi. Kalau kita misalnya bicara mengenai pemulihan kesehatan, itu paling tinggi rasionya, sudah rata-rata hampir mencapai 80%. Tapi kalau kecelakaan kerja dan kematian, itu masih sekitar 50%-an. Nah itu tentunya antara yang masuk dengan yang keluar, kalau dalam istilah ANSI itu disebut hasil underwriting. Itu berarti positif. Positif Ya. Nah dari jumlah yang positif itulah ditambah dengan dana sebelumnya ditambah dengan iuran itu kan kami investasikan. Ya. Sehingga itu seperti bola salju makin bergulung makin besar ya. Jumlahnya makin banyak ya. 2011 sudah berapa? 2011 itu dana kelolaan kami sudah mencapai 116,7 triliun rupiah. Nah, 116. Ya. nah, Big number. itu kan tidak mudah mengelola karena harus juga dia kompetitif kan. Betul. Tapi salah satu aspek di sini adalah sampai seberapa jauh mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan ini bisa dianggap sebagai pola pengelolaan yang accountable gitu. Kalau kita bicara mengenai pengawasan secara umum, di kami itu ada yang namanya Dewan Komisaris, itu melakukan pengawasan pertama. Ya. Kemudian yang kedua, mekanisme pengawasan yang dilakukan lewat pemegang saham. Itu tentunya ada kementerian yang bertugas mengawasi. Kemudian ada lagi yang namanya auditor. Dan kami sendiri itu sudah beberapa kali diaudit oleh BPK. Ya. Malahan sudah ada yang namanya NGO atau LSM, ya, sudah membuat apa yang disebut BPJS Watch, ya, memantau BPJS. Ya, nah bagus kami senang tentunya ada yang memantau kami, ya, di samping mekanisme pengawasan yang memang sudah lazim seperti saya katakan tadi. Jadi kami diawasi oleh berbagai pihak dari luar untuk menjamin bahwa tidak ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan di Jam Sostek. Ternyata ada korelasi positif ya antara pelaksanaan good corporate governance dengan peningkatan pelayanan dan kinerja perusahaan. Keuangan, ya. Betul. Itu proven itu ya. Itu menarik sekali bagi lembaga korporasi yang berpola sosial. Itu menarik ya. Betul. Dan sebenarnya ada hal yang perlu kita tanyakan juga Pak Tandri ke Pak Sinaga. Sebetulnya kan PP nomor 35 tahun 95 itu sudah mengamatkan bahwa Jam Sostek itu harus berubah menjadi BPJS. Nah kenapa hingga tahun sekarang nih Pak belum terrealisasi? Ada kendala apa Pak? Kendalanya sebetulnya di luar kendali Jam Sostek. Ya, karena Jam Sostek kembali dari awal tadi saya katakan itu tergantung kapan terbitnya petunjuk pelaksanaan berupa peraturan pemerintah, peraturan presiden dan sebagainya. Itu sebetulnya yang kami tunggu, tetapi kami tidak pasif dalam hal ini.
kami mendorong dan kami juga ikut aktif dalam merancang draft daripada peraturan petunjuk pelaksanaan itu. Kami menjadi narasumber bagi, pertama adalah Dewan Jaminan Sosial Nasional, itu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang SJSN, Undang-Undang 40 tahun 2004. Kemudian kami juga sebagai narasumber dari Kementerian Teknis, misalnya Kementerian Kesehatan tanya kepada kami, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanya kepada kami. Kami dengan senang hati memberikan masukan supaya petunjuk pelaksanaan ini selesai sehingga kami bisa menyesuaikan dengan apa yang sudah kami lakukan. Sekarang gini ya, Bung Hatbonar ya, kalau Anda diberikan choice untuk tetap saja sebagai Jamsostek korporasi atau berhijrah menjadi badan BPJS. penyelenggara jaminan sosial kesehatan, mana yang Anda pilih? Nah, begini, saya koreksi sedikit, Pak. Kami nanti akan menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Oh, ketenagakerjaan. Ya, kalau ya? kesehatan itu embrionya sekarang adalah Askes. Ah, Ya. oke. Ini adalah amanah undang-undang. Ya. Di awal pada saat negosiasi antara pemerintah dengan DPR, ya, kami sebetulnya condong untuk tetap badan usaha milik negara. Ya, tetapi kalau tanya pilihannya sekarang, tidak ada pilihan lain bagi kami selain menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Apa bedanya itu antara BPJS dengan BUMN? BUMN sudah tentu dimiliki oleh negara melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Nah, kalau BPJS ini bentuk hukumnya adalah badan hukum yang disebut badan hukum publik. Ya. Nah, apa itu badan hukum publik? Itu ada beberapa perbedaan dengan BUMN. Ya. Ya, ya. Sebetulnya Itu kan kalau menjadi BPJS, harkat kami itu naik. Kenapa? Karena di bawah presiden, Pak. Nah, Pak Tandri, mungkin yang menjadi pertanyaan, kalau kemudian Jamsostek ini dari BUMN kemudian dia berubah menjadi BPJS di sini, kan ada fungsi pelayanan yang dia jalankan selama ini yang menyangkut kepada masyarakat. Adakah indikasi masyarakat akan turun kepercayaannya kepada BPJS? Saya kira ini akan tergantung kepada bagaimana transisinya itu di-manage dengan baik ya. Kalau tiba-tiba pelayanan itu dirasakan anjlok, itu akan mempunyai dampak sangat negatif sekali dari peserta. Tetapi, nah itu pertanyaannya itu bagaimana Anda memanage transisi ini sehingga kalaupun bukan Anda yang menjadi kepala badan, apa yang akan dilaksanakan tidak berbeda, bahkan kalau bisa lebih baik lagi daripada Jamsostek sekarang ini. Itu tugas Anda sebagai pemimpin gitu. Apa yang Anda akan lakukan? Tentunya ada beberapa hal yang perlu menjadi modal dari upaya kami untuk melakukan transformasi. Ya. Yang pertama itu adalah financial strength. Ya. Itu jelas tadi sudah kita bicarakan bagaimana peningkatan aset. Ya. Kemudian juga satu hal yang belum dibahas itu peningkatan keuntungan, Pak. Ya, sebagai contoh misalnya tahun 2010 keuntungan kami itu 1,5 triliun. Kemudian tahun 2011 meningkat lebih dari 30% menjadi 2 triliun lebih. Dan itu tidak perlu bayar dividen ya? Betul. Jadi itu dikelola kembali ya? Uangnya itu dikelola sendiri oleh perusahaan, divestasikan dan sebagainya, meningkatkan pelayanan. Ya. Jadi dalam hal ini pemerintah sebagai pemegang saham sudah sangat berbaik hati. Karena memang disadari bahwa sebagian besar uang itu adalah uang jadi milik intinya peserta. begini Rizka ya, dengan kekuatan finansial itu adalah modal dasar untuk bisa melanjutkan kinerja yang selama ini sudah ditunjukkan Balik-balik harus kepada ada modal masyarakat. yang besar ya, Pak Ya, Tandri, modalnya itu finansial. Karena begini, kalau perusahaan itu miskin, apapun yang ingin dilakukan nggak bisa. Serba salah. Nah dia kaya nih, masa bisa buruk pelayanannya? Oke, Ya kan? apalagi yang bisa kita gali dari Jamsostek, tentunya kita akan bahas setelah segmen berikut. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Managing the Nation with Tandri Abeng.